Pemain Persib Bandung, Mark Klok menyambut baik keputusan PSSI menunjuk Patrick Kluivert menukangi timnas Indonesia menggantikan Shin Tae-yong. Ia yakin penunjukan Kluivert sangat tepat. PSSI baru saja pecat Shin Tae-yong dari jabatannya sebagai pelatih timnas Indonesia. Tidak butuh lama, Federasi menunjuk Patrick Kluivert sebagai gantinya. Penunjukan Patrick Kluivert tuai pro dan kontra. Terlebih, pecinta sepak bola tanah air sudah terlalu nyaman dengan Shin Tae-yong. Oleh sebab itu, menjadi PR tersendiri bagi Kluivert. Legenda AC Milan tersebut harus bisa membuat Garuda fans mempercayainya. Oleh sebab itu, menjadi PR tersendiri bagi Kluivert, legenda AC Milan tersebut harus bisa membuat Garuda fans mempercayainya. Ketika ada pemain baru yang datang, selalu butuh waktu untuk membiasakan diri. Saya yakin ini adalah langkah yang tepat untuk sepak bola Indonesia. Kluivert dikontrak PSSI selama 2 tahun dengan opsi tambahan 2 tahun lagi. Tentu butuh kerja keras mengingat timnas Indonesia di target tinggi. Perekrutan Kluivert dianggap baik Klok karena sudah dipertimbangkan PSSI. Apalagi, skuad Garuda kini diisi banyak pemain-pemain asal Belanda. Ini adalah langkah yang baik dari sudut pandang asosiasi. Naturalisasi adalah satu hal, kinerja jangka pendek adalah hal lain jelasnya. Tetapi Anda tidak boleh lupa untuk membawa budaya dan bakatmu sendiri untuk terus berproduksi dan berkembang, pungkas pemain yang sempat memperkuat Persija Jakarta itu. Shin Tae-yong dicap anti diskusi. Denny Lanzaat, saya mau pemain berani speak up. Banyak cerita seputar pemecatan Shin Tae-yong oleh PSSI, sebagai pelatih timnas Indonesia. Pengamat sepak bola, Akmal Marhali menduga adanya konflik di tubuh timnas Indonesia. Konflik itu muncul sebelum laga kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Cina pada 15 Oktober tahun lalu. Akmal dalam diskusi dengan salah satu TV swasta Indonesia menyebut bahwa benih-benih konflik itu muncul sejak Piala Asia 2023. Kelar melawan Bahrain ada yang aneh. Biasanya, pemain-pemain Eropa itu meminta adanya diskusi dengan pelatih untuk kepentingan strategi. Saya melihat ada ruang yang tidak dibuka oleh pelatih. Saya melihat, pemain yang meminta diskusi dianggap pelatih sebagai pembangkangan dan akhirnya ancamannya tidak dimainkan, kata Akmal. Shin Tae-yong kini telah dipecat. PSSI sebagai gantinya menunjuk Patrick Kluivert sebagai pelatih kepala dibantu oleh Alex Pastor dan Denny Lanzaat. Denny Lanzaat mengawali karir kepelatihan di tim U21 AS pada 2014. Sebagai seorang asisten pelatih, Lanzaat memiliki filosofi tersendiri. Ia mengaku senang berdialog dengan pemain. Saya seorang pelatih yang mencari hubungan dengan para pemain. Saya pikir itu penting untuk mendukung mereka dalam perkembangan, kata Denny, seperti dilansir dari Cruyff Institute. Pria yang memegang gelar magister pelatihan dari Institut Johan Cruyff, Amsterdam itu bilang sebagai pelatih ia terbuka dengan semua pendapat pemain. Saya ingin terlibat dalam diskusi dengan pemain dan saya terbuka terhadap pendapat mereka. Saya ingin menciptakan lingkungan aman buat mereka, sehingga mereka berani berbicara kepada saya tentang apapun, jelasnya. Ditegaskan oleh Lanzaat, bahwa diskusi di internal tim sangat penting untuk membantu pemain terus berkembang di tiap pertandingan. Saya pikir hal itu sangat penting untuk mendukung pemain sebaik mungkin. Selain itu saya ialah tipikal pelatih yang mengamati, melihat dan mengawasi tiap hal detail di tim, tetapi saya ingin menempatkan tanggung jawab kepada para pemain itu sendiri, dan mengharapkan untuk mengantisipasi apa yang terjadi di lapangan, sambung Denny Lanzaat. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, memastikan timnas Indonesia akan terus bergerak maju.
Skuad Garuda saat ini sedang berjuang di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pada Maret nanti, Indonesia akan menantang Australia dan Bahrain. Kemenangan pada laga tersebut akan membuat posisi pasukan Shin Tae-yong lolos ke babak selanjutnya. Ini jadi ajang pembuktian bagi Shin pasca kegagalan di ASEAN Cup 2024 lalu. Kepada media asal Inggris, Reuters, Erick Thohir menjelaskan bahwa timnas Indonesia memiliki potensi besar untuk berkembang. Apalagi, skuad Garuda merupakan salah satu kekuatan utama di sepak bola Asia Tenggara. Indonesia can break all the way from their own box into the other one. Marcelino, did he wait too long? Menurutnya, butuh kerjasama di semua sektor agar bisa membuat Indonesia bangkit. Banyak orang yang mengatakan bahwa kita adalah raksasa yang tertidur dan inilah mengapa kita harus membuat program bagaimana kita bisa menjadi lebih baik. Dukungan pemerintah sangat penting, sektor swasta sangat penting, dan juga federasi, kata Erick Thohir. PSSI sejauh ini terus berusaha untuk menambah kekuatan timnas salah satunya lewat pemain keturunan. Apalagi, target mereka cukup tinggi yakni untuk bisa lolos ke Piala Dunia dan Olimpiade. Pada edisi terakhir Indonesia gagal lolos ke Olimpiade 2024 setelah kalah di babak playoff. Kami beruntung banyak diaspora kami yang tinggal di luar negeri percaya pada proyek ini, kami ingin lolos ke Piala Dunia, kami ingin lolos ke Olimpiade dan inilah mengapa semua pemain yang bermain di Eropa percaya pada program ini. Mereka ingin kembali ke tanah kelahiran mereka karena itu adalah hal yang sentimental bagi mama, papa, nenek, dan kakek. Mereka dan ini adalah sesuatu yang saya bawa kepada mereka. Sebuah program yang bagus dan mimpi yang ingin kami capai. Selain itu, Erick memastikan akan terus melakukan perbaikan di Liga Indonesia. Salah satunya dengan kerjasama dengan Federasi Sepak Bola Jepang, JFA, untuk masalah wasit. Di sisi lain, klub juga harus memiliki tim muda yang kuat agar bisa menjalankan regenerasi dengan baik. Tentunya, semua akan bermuara kepada timnas yang lebih kuat. Kami telah membersihkan liga kami telah bekerja sama dengan Federasi Jepang untuk membersihkan wasit kami. Jika kita memiliki lebih banyak klub yang fokus pada hal-hal mendasar, kita dapat mengembangkan bakat kita. Tentu saja, kami sedikit unik karena kami mencoba melakukannya dari puncak piramida ke bawah. Kami akan melanjutkan program ini untuk membangunkan raksasa yang tertidur di peta sepak bola dunia. Ditutup Erick Thohir dalam wawancara. Indonesia 2, Saudi Arabia 0, the final score.